بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أبنائي الطلبة أفادكم الله، نشكر الله على نعمه الكثيرة حتى أستطيع أن ألقاكم جميعا ولو كان عبر إنترنت، ونرجو من الله أن يعطي لنا الصحة والعافية. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلام الله عليك يا رسول الله. طيب، إن شاء الله في هذه الفرصة المناسبة سنبدأ درسنا، وأنا إن شاء الله سأعلمكم في مادة الفقه. وفي هذا الوقت سنبدأ أو سنتعلم من باب جديد ألا وهو باب الجنايات. عرفتم ما معنى الجنايات؟ الجنايات هذا جمع من جناية، وهو مصدر من كلمة جنى يجني، بمعنى أذى على أحد. طيب، إن شاء الله أترجم ما أقول حتى تفهيما لكم وتسهيلا لي. طيب, anak-anak Husain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab jinayat ini tentunya bab yang baru bagi Anda semuanya, karena mungkin belum pernah dipelajari di marhalah sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang bab muamalat di kelas 1, maka di kelas 2 alih ini kita akan mempelajari tentang bab hudud dan bab jinayat. Apa itu jinayat? Ini terkait dengan masalah hukum pidana. Di dalam Islam, jiwa termasuk sesuatu yang harus dijaga. Maka kemudian Allah membuat aturan, Allah membuat hukum untuk kemudian menjaga jiwa manusia. Maka pada bab jinayat ini pembahasan tentang kriminalitas. Jadi kalau diartikan secara bahasa, jinayat itu artinya adalah kriminalitas. Nah, apa itu jinayat? Di dalam Islam, kalau secara bahasa jinayat, yaitu tadi dari kalimat jana yajni. Ya, berasal dari kalimat jana yajni, yaitu menyakiti orang lain atau kemudian melakukan tindakan kriminal kepada orang lain. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan jinayat adalah at-ta'addi 'alal badan bima yujibu qisasan aw malan. Ini anak Ustaz nanti pas belajar pastikan sambil melihat buku yang nanti akan Ustaz share. Akan Ustaz screenshot, kemudian Ustaz kirim agak 3 halaman buku, maka dilihat sambil melihat buku, sambil mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan ini. Baik, ya, secara bahasa yang dimaksud, secara istilah yang dimaksud dengan jinayat adalah at-ta'addi. Apa makna at-ta'addi? At-ta'addi itu artinya adalah menyakiti. Ya. Menyakiti alal badan, menyakiti atas badan seseorang. Bima yujibu qisasan aw malan. Yang mana ketika dia menyakiti ini mengakibatkan diwajibkan atas pelakunya qisas atau kemudian diwajibkan atasnya harta. Maka dari definisi ini nampak nanti pembagian jinayat tersebut. Apa maksudnya yang diwajibkan qisas? Maksudnya berarti ketika seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain, baik dengan bentuk yang diwajibkan qisas, misalnya dia membunuh orang lain dengan sengaja, maka diwajibkan qisas bagi dia, atau ia diwajibkan harta ketika misalnya dia membunuh orang lain tidak dengan sengaja, maka diwajibkan bagi pelakunya untuk membayar sejumlah harta. Baik, anak Husain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukum pembunuhan atau apa hukum jinayat menyakiti orang lain di dalam Islam? Hukumnya adalah
diharamkan secara syariat. Ini diharamkan secara syariat. Haramun syar'an wa manhiyun anha. Diharamkan secara syariat dan juga ini adalah hal yang terlarang. Nah, banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis yang menjelaskan tentang pengharaman ini. Ya, pengharaman dalam konteks pembunuhan. Bisa kita lihat di surah An-Nisa ayat 92 dan ayat 93 menjelaskan tentang ini. Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Dan tidaklah bagi seorang mukmin, tidak diperbolehkan baginya atau tidaklah pantas bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya kecuali dengan ketidaksengajaan. Atau dalam ayat berikutnya ayat 93 Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Ini jelas dalilnya berupa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan membunuh atau ancaman bagi pelaku pembunuhan dengan Allah ancamkan apa? Fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Dia akan Allah masukkan ke dalam neraka, bahkan kekal di neraka selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Bahkan Allah kemudian marah kepadanya dan bahkan Allah melaknatnya. Maka anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan dengan disengaja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya dengan hadis, banyak hadis-hadis yang berbicara tentang pembunuhan, di antaranya hadis Arba'in. Bisa kita lihat ya, hadis yang menjelaskan Rasulullah mengatakan la yahillu damim imri'in muslim illa bi ihdath thalas. Anak-anak Ustaz sudah ada yang hafal ini? Bisa nanti dicek di hadis Arba'in. Ya, la yahillu damim imri'in muslim illa bi ihdath thalas. Al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama al-thayyibu zani, ketika seseorang berzina dan dia sudah muhsan, maka kemudian dia akan dirajam. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, ketika seseorang membunuh maka kemudian diberlakukan baginya hukum qisas ketika pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi, ketika seorang murtad. Maka selain ketiga ini tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan. Itu dalam hadis lain Rasulullah ketika menjelaskan ijtanibus sab'ul mubiqat, hindarilah oleh kalian 7 dosa besar. Di antaranya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatlun nafsi bighairil haq, membunuh jiwa seseorang, menghilangkan nyawa seorang dengan cara yang tidak hak. Nah, anak-anak Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil-dalil ini jelaslah bahwasannya pembunuhan itu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kalau ada orang membunuh dengan sengaja, dan ini disepakati oleh ulama, maka kalau dia membunuh dengan sengaja dan kemudian dia menganggap ini sesuatu yang diperbolehkan, maka dia telah dianggap kufur, keluar dari agama Islam karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang membunuh dengan sengaja misalnya, tapi kemudian dia melakukan ini bukan dengan anggapan bahwasanya membunuh itu diperbolehkan, mungkin karena emosi atau karena dendam atau hal yang lainnya, maka orang ini dia dianggap seorang yang telah melakukan dosa besar, tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Dan kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menerima taubatnya. Jadi bukan berarti ketika seorang bunuh dengan sengaja maka pasti masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini tergantung dia bertobat atau tidak. Maka ayat yang tadi menjelaskan barang siapa yang membunuh dengan sengaja maka balasannya baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya adalah ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seseorang yang telah membunuh, mungkin Ananda semua tahu kisahnya. Dia telah membunuh 99 orang.
kemudian datang kepada seorang abid, orang ahli ibadah, dia mengatakan ini bertaubat, tapi kemudian kata orang ini Allah tidak akan menerima taubat engkau. Digenapkannya lah jadi 100. Setelah itu dia pergi lagi bertanya dengan seorang alim. Itu bedanya abid dengan alim, Ananda. Kalau abid dia ahli ibadah, tapi terkadang dia tidak memiliki ilmu. Tapi alim dia memiliki ilmu dan dia juga ahli ibadah. Datang kepada alim ini kemudian dia mengatakan bahwasanya dia telah membunuh 100 orang. Apa kata alim ini? Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama hambanya bertobat kepadanya. Maka kemudian kata alim ini, pergilah engkau ke satu daerah yang di situ kemudian engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan beliau meninggal dan kemudian terjadilah perdebatan para malaikat tentang urusan orang ini. Maka datang malaikat azab, datang malaikat rahmat. Kata malaikat azab, dia telah membunuh 100 orang. Tidak ada balasan baginya kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat rahmat, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah pergi berusaha untuk menuju tempat pertaubatannya. Maka kemudian apa kata Allah? Coba ukur mana yang lebih jauh jaraknya. Apakah lebih dekat ke tempat dia, desa yang ditujunya, atau tempat sebelumnya? Ketika diukur lebih dekat ke tempat desanya yang akan ditujunya tersebut, maka kemudian dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jinayat ini terbagi menjadi 2, aqsamul jinayat. Ya, ingat pastikan dilihat terus bukunya ya, diikuti. Ustaz mengajarnya runut sesuai dengan apa yang ada di buku tersebut. Aqsamul jinayat, apa makna aqsam? Apa arti aqsam? Aqsam jamak dari qismun, yaitu pembagian jinayat. Jinayat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama an yakuna bi izhaqir ruhi, yaitu jinayat dengan cara izhaq ar-ruh, dengan cara menghilangkan nyawa. Itu yang disebut dengan qatlu. Ini jinayat yang pertama, yaitu dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua an yakuna waqian ala udwin min al-a'dha. Yang kedua dengan cara menyakiti fisik seseorang. Seperti misalnya memotong tangannya misalnya, ya, memotong kakinya misalnya. Kalau memotong kepalanya itu mati namanya, yang bunuh. Dia memotong, menyakiti seorang lain tapi tidak sampai mati. Maka kemudian dari pembagian inilah jinayat kemudian terbagi menjadi 2, ada yaitu jinayat yang disebut dengan qatlu, kemudian jinayat yang disebut dengan alal abdan. Yang pertama alal anfus, jinayat atas jiwa seseorang. Yang kedua jinayat alal abdan, itu jinayat menjahati, menyakiti orang lain secara fisiknya. Baik, ya, ini materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang apa-apa saja jenis pembunuhan. Kita masuk kepada jenis yang pertama, yaitu jinayat dengan cara menghilangkan nyawa, yaitu disebut dengan pembunuhan. Maka kemudian kita perlu mengetahui apa-apa saja jenis pembunuhan. Sehingga dari jenis pembunuhan inilah kita dapat mengetahui apa hukum bagi pelaku pembunuhan. Baik Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan Ustaz sertakan tugas. Maka tugas ini wajib dikumpulkan. Ya, tugas ini wajib dikumpulkan. Bentuknya adalah resume yang membuat rangkuman dari materi yang sudah Ustaz sampaikan tadi dengan cara antum melihat dari catatan atau dari buku yang sudah Ustaz berikan, nanti kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oke, baik, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Allah berikan manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jangan lupa baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.